Pada saat itu BRR 4 tahun beroperasi, Ya. itu berapa bantuan dari asing totalnya? Seingat saya total budget rekonstruksi itu kira-kira $7,2 miliar. Membuka atau menerima bantuan asing itu bukan berarti kita tidak nasionalis, tapi humanity. Katanya hukum tertinggi adalah keselamatan manusia, bukan? Kalau menurut Anda ini memang harus jadi bencana nasional. Bencana 2004 itu menyatukan kembali Indonesia dan Aceh. Tapi kalau sekarang, Apa saya yang Anda khawatir takutkan? karena penanganan yang tidak ditangani dengan kompetensi yang baik, saya khawatir ini renggang yang sudah bersatu itu. Halo, kembali lagi di On Point with Adis Larasati. Ada beragam topik yang disorot publik di pekan terakhir belakangan ini. Apalagi kalau bukan soal bagaimana penanganan dari bencana yang terjadi di 3 provinsi, masih di Aceh, kemudian ada di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tentu penanganan masih terus dilakukan begitu ya, dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi, memastikan bahwa masa depan dari saudara-saudara kita di 3 provinsi tersebut ini bisa kembali pulih untuk bisa kembali hidup dan juga penghidupan mereka bisa kembali secara normal begitu ya. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Bersama saya di studio Digital Kompas TV di On Point with Adis Larasati sudah hadir Pak Sudirman Said yang merupakan Deputi Kepala Badan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Aceh 2005-2009, Aceh dan juga Nias begitu ya, 2009. Pak Dirman, apa kabar Pak Dirman? Alhamdulillah, Adisti, baik ya? Iya, Sehat-sehat baik, ya? sehat insya Allah. Pak Dirman, ini saya disclaimer dulu ya, tanpa mau mengkomparasi apa yang terjadi pada saat tsunami Aceh dan juga Nias 2004 lalu begitu ya, apa yang terjadi sekarang. Tentu ada banyak sekali perbedaan begitu, mulai dari soal data korban jiwa, kemasifan kerusakan yang terjadi. Tapi kita bisa belajar lah sedikit lah ya dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kala itu dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi BRR 4 tahun. Anda dan juga rekan-rekan bekerja di sana. Bisa diceritakan sih awal mula pemerintah kala itu bagaimana meresponnya? Saya sepakat ini dengan disclaimer bahwa setiap kejadian konteksnya berbeda-beda. Pasti. Tapi kita selalu punya cara lah untuk belajar dari referensi dan sebetulnya kalau kita bicara BRR itu adalah hasil proses kepemimpinan. Jadi itu adalah hasil proses kepemimpinan. Menurut saya, karena dibentuk tidak hanya BRR juga buah dari leadership call kan, tindakan kepemimpinan. Nah, saya ingin mulai dari pada waktu awal pertama kali kejadian itu, kan kisahnya sangat inspiratif ya. Misalnya pada waktu itu Pak Presiden SBY ada di Papua, yang jaga kandang di Jakarta Pak Wakil Presiden. Pada saat itu merayakan Natal kalau tidak salah di Papua. Di Papua merayakan Natal. 26 Desember 2004 tsunami meletus. Kemudian tentu saja dengan refleks pimpinan tinggi negara berdua itu saling komunikasi. Dan Pak JK mengutus Pak Sofyan Jalil, ingat saya itu, dengan asumsi Pak Sofyan kan orang Aceh, karena itu mungkin beliau lebih punya jaringan yang bisa dicari informasinya. Dan kisahnya adalah Pak Sofyan datang ke sana, melihat suasana begitu rusak, mencekam, menelpon dengan menangis bahwa Pak Sofyan Jalil pada saat itu menangis menelpon seorang Yusuf Kalla dengan mengatakan, Pak, ini tampaknya korban lebih dari 50.000. Dengan sangat serius Pak JK kemudian merespon laporan itu, segera mengumpulkan para menteri terkait sambil mengatakan siapkan logistik, siapkan uang, siapkan segala sesuatu. Bahkan peserta rapat ada yang mengatakan, Pak, ini kan orang-orang sudah tidak ada, gudang logistik pasti digembok, gitu kan? Yang punya pabrik pasti tutup segala macam. Beliau mengatakan, kalau perlu tembak gemboknya, saya yang bertanggung jawab. Dan dengan itu maka cerita rescue atau penanggulangan darurat, tanggap darurat terjadi kan. Beliau langsung menyusul berangkat, membawa serta Pak Alwi Shihab dan tim. Dan tindakan awal adalah menugaskan Pak Alwi untuk berkantor di
Banda Aceh. Anda jangan pulang, Anda memimpin operasi tanggap darurat sampai tanggap darurat selesai. Dan itu berlangsung 3 bulan lebih. Nah, setelah tanggap darurat berjalan, kemudian Pak SBY hari berikutnya menyusul ya. Itu juga berhari-hari menemani warga dan pemerintah setempat yang memang sedang kebingungan kan. Jadi setelah kembali, saya ingat sekali, langsung memimpin sidang Kabinet. paripurna Paripurna. untuk membahas bagaimana penanganan Aceh dan Nias pasca bencana. Waktu itu Nias kayaknya belum kejadiannya. Seminggu kemudian tanggal 10 Januari ada namanya Tsunami Summit. Jadi mengundang negara sahabat, dihadirkannya Sekjen PBB, kemudian menyampaikan bahwa kondisi ini begitu berat karena itu kami membutuhkan uluran tangan dari seluruh pihak, termasuk lembaga donor dan sebagainya. Maka pada putaran berikutnya dibentuklah PRR. Oke, apa yang kala itu apa yang ada pertimbangan kemudian seorang presiden kala itu SBY dan juga tentu saja Pak JK begitu wakil presiden kala itu, oke, kita butuh bantuan asing, kita tidak bisa kalaupun kita bisa, ini butuh waktu yang lama, tapi kemudian akhirnya membuka keran untuk bantuan asing bisa datang, itu apa pertimbangannya? Menurut pandangan saya, yang paling fundamental adalah pemahaman yang nyata atas keadaan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara melihat langsung pada hari-hari di mana keadaan begitu kritis. Sisi kritis itu kemudian para pembantunya melaporkan hal apa adanya. Sehingga kemudian muncul di kepalanya pemimpin itu namanya sense of urgency. Oh, ternyata keadaan begitu berat. Karena itu tidak mungkin kita gendong sendiri. Dan memang kan selalu dalam suasana bencana itu tidak pernah ada kata cukup. Karena psikologi orang sedang terganggu, tertekan, kekhawatiran begitu besar. Jadi signal yang diberikan oleh Presiden pada waktu itu bahwa mengundang bantuan internasional sama dengan mengatakan, look, wahai warga Aceh, warga Nias, kita tidak sendiri loh. Kita mengundang seluruh kemampuan, bahkan sahabat-sahabat kita di dunia, untuk membantu kalian menyelamatkan diri dan juga recovery hidup seperti yang dikatakan tadi. Bahkan satu drama penting yang perlu kita ulang-ulang adalah, kan waktu itu masih konflik. Yes. Masih perang antara NKRI dengan GAM. Gitu. Tapi Panglima TNI namanya Jenderal Endriarto Sutarto mengambil keputusan membuka wilayah Aceh untuk bantuan tentara asing. Untuk kan dalam militer ada namanya operasi militer non perang. Bahkan kapal induk dari Asia Pasifik yang sedang melaju ke markasnya itu ditelepon panglimanya untuk mengatakan tolong bantu Aceh. Dan maka kembalilah kapal induk itu membuka rumah sakit terapung, kemudian menerbangkan helikopter Chinook-nya kemana-mana sampai akhirnya banyak korban diselamatkan. Dan waktu itu diserang oleh Komisi 3 Pak Tarto itu. Pak Tarto, Anda tidak nasionalis, bukankah kita masih konflik dengan GAM, mengapa memasukkan militer, nanti malah membantu GAM. Jawaban Pak Tarto luar biasa. Saya bilang, begini ya, saya lebih baik disebut tidak nasionalis daripada membiarkan warga yang masih hidup tidak tertolong menjadi korban. Daripada membiarkan yang sakit tidak ditolong. Daripada membiarkan orang terpencil tidak ditolong. Jadi dalam keadaan sekarang yang penting adalah kemanusiaan. Dan itu juga statementnya Pak SBY, Pak JK di mana-mana ketika itu bahwa yang paling penting pertama adalah menyelamatkan jiwa manusia gitu. Nah, kenapa saya sebut BR adalah buah dari leadership call? Setelah melihat tadi semuanya dengan kenyataan yang begitu buruk, mengundang bantuan asing, mengundang segala macam tentara untuk ikut terlibat, sampailah pada kesimpulan, karena tadi keadaan diketahui dengan baik, sehingga disimpulkan untuk membangun kembali Aceh dan Nias tidak mungkin diserahkan pada Pemda yang dalam keadaan lumpuh. Tidak mungkin diserahkan pada satu kementerian, karena masing-masing kementerian punya tugas rutin. Karena itu dibentukkan lembaga ad hoc namanya BRR itu, Badan Rehabilitasi Rekonstruksi. Dan itu pun dibentuknya dengan Perpu. Jadi peraturan pemerintah, pengganti undang-undang ditekan oleh Pak Presiden, sudah itu baru disampaikan kepada Parlemen atau DPR untuk disahkan sebagai undang-undang. Oke. Berarti membuka
atau menerima bantuan asing itu bukan berarti kita tidak nasionalis, tapi humanity, Persis. kemanusiaan itulah yang utama. Dan katanya hukum tertinggi adalah keselamatan Keselamatan manusia, manusia. bukan? Jadi harusnya apapun disingkirkan, dibelakangkan. Yang paling penting adalah keselamatan manusia. Saya kadang-kadang suka mengumpamakan begini, umpamanya di sini kena musibah, di rumah ada yang meninggal, kaya raya, nggak butuh apa-apa, terus saya tetangga gitu, terus saya bawa 3 kardus aqua gitu ya, apakah harus dikatakan kita cukup mampu, nggak perlu menerima bantuan dari manapun? Itu kan satu adab bertetangga, bahwa ketika tetangga kita itu mengalami musibah, ya memang harus saling bantu. Begitupun kalau sebelah mengalami musibah, kita juga bantu mereka gitu. Jadi nothing to do with nasionalisme, nothing to do with kedaulatan, nothing to do dengan harga diri bangsa. Menurut saya yang mengganggu harga diri bangsa adalah membiarkan warga jadi korban tambahan gara-gara kita tidak cepat menolong. Jadi bukan karena membantu atau menerima bantuan dari negara asing. Oke, ya apalagi kan kalau kita lihat berarti kemanusiaan itu memang tidak mengenal batas dan juga waktu begitu ya. Semua memang didasari karena humanity, karena kemanusiaan begitu. Bukan berarti membuka atau menerima bantuan asing itu tidak nasionalis begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan saya ketika case-nya memang berbeda, Aceh, Nias, kemudian sekarang 3 provinsi. Kalau menurut Anda ini memang harus jadi bencana nasional? Ya kan argumen legalnya itu jumlah korban tidak sebanyak di tempat-tempat yang dulu disebut nasional. Tapi sebetulnya kalau dilihat damage-nya, wilayah yang rusak itu melampaui apa yang terjadi pada waktu tsunami 2004 tuh. Bahkan seorang temen tuh membuka peta Sumatera, kemudian diambillah Jawa dan Bali, ditaruh di atas Sumatera itu, kurang lebih luas yang rusak itu seluas Jawa dan Bali. Tapi kan begini ya, setiap leadership, setiap pemerintahan, setiap manajemen punya judgement namanya. Jadi apakah keadaan sekarang sepadan disebut sebagai bencana nasional, itu judgment rule namanya. Si pemimpin bisa punya wisdom, bisa punya pertimbangan gitu. Kan kita tahu menetapkan sebagai bencana nasional itu akan berdampak pada urgensi, akan berdampak pada keterbukaan pada bantuan internasional, akan berdampak pada fokus dan sebagainya, termasuk prioritas anggaran kan. Jadi itu adalah satu tadi leadership call lagi, mau bagaimana kita. Nah karena itu saya terus terang khawatir satu hal, gini, pada waktu bencana 2004 Aceh dan Nias, karena penanganan dilakukan dengan profesional, bebas dari judgement politik, bebas dari politik pencitraan, isinya orang-orang yang punya kompetensi, punya teknokrasi, punya integritas, maka bencana 2004 itu menyatukan kembali Indonesia dan Aceh. Kan gitu kan, walaupun masih konflik, tapi ternyata konfliknya selesai, rekonstruksi selesai, kemudian jadilah Aceh menjadi bagian kita secara utuh. Tapi kalau sekarang, apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda khawatirkan? Apa yang sudah dibangun dengan baik itu karena penanganan yang tidak profesional, karena penanganan yang penuh dengan kebutuhan citra politik, karena penanganan yang tidak ditangani dengan kompetensi yang baik, karena penanganan yang jauh dari nilai-nilai ketulusan, teknokrasi, meritokrasi. Saya khawatir ini renggang yang sudah bersatu itu. Dan kalau kita lihat media sosial itu, ya Allah, ekspresi-ekspresi kekecewaan gitu ya. Kita tidak ingin mempertajam ini, tapi hendaknya suasana batin masyarakat yang sudah begitu tajam itu direspon dengan tindakan gitu. Kalau dikatakan apakah pemerintah sudah hadir dan kita apresiasi kerja keras mereka. Tapi tadi suasana batin orang sedang terkena bencana itu tidak pernah merasa cukup. Pada waktu kami di BRR, rombongan pengungsi itu menyerbu kantor BRR pada tahun pertama. Karena mereka bilang kok rumah nggak jadi-jadi gitu. Tapi kita ngerasa ya sudah itu memang hak mereka mau diapakan. Jadi kita kumpulkan wakil-wakilnya, kita jelaskan bahwa bangun rumah itu butuh waktu, mungkin 3 tahun lagi baru selesai. Karena itu kembalilah ke barak, kita
komit untuk secepat-cepatnya bekerja. Tapi kita tidak bisa memusuhi mereka sebagai orang yang sedang menderita gitu. Nah karena itu tadi saya sungguh khawatir apa-apa yang sudah dibangun di masa lalu dengan diberi undang-undang otonomi khusus, tapi kalau cara penanganan tidak menunjukkan profesionalisme, tidak menunjukkan kompetensi yang baik, tidak menunjukkan asas-asas bekerja yang transparan, saya khawatir kerenggangan ini muncul dan bisa berisiko pada persatuan kita gitu. Oke, termasuk juga ini, kan pemerintah juga sempat mengatakan, jangan dikritik, jangan mengkritik teruslah, kita hadir, negara itu hadir untuk 3 provinsi ini walaupun memang bukan penanganan, bukan bencana nasional, bukan ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi kemudian penanganannya memang skala nasional. Ya. Nah, apa yang Anda lihat dari statement itu? Iya, kita harus respon dengan menyampaikan bahwa kalau orang bersuara terus-menerus itu artinya sayang pada negaranya gitu. Bahwa setiap orang yang saya pernah di pemerintahan cukup lama baik di level menteri maupun di level pelaksana gitu. Ya memang defaultnya ada di panggung kekuasaan memang dikritik gitu. Harus siap dengan itu. Jadi kalau kita ada di pemegang otoritas, apalagi sekarang nih, pemegang otoritas sejatinya itu kan sebetulnya, saya minta maaf pakai kata-kata ini, pesuruh rakyat. Pelayan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara mereka dibayar oleh rakyat dengan pajak-pajak, diberi otoritas oleh rakyat melalui proses DPR, dipilih rakyat melalui proses pemilu. Jadi begitu kita mengajukan diri masuk ke dalam layanan publik, ya memang defaultnya harus siap-siap untuk disorot terus-menerus gitu. Jadi kalau kemudian rakyat yang mengkritik berharap menyuarakan concernnya kemudian dianggap nyinyir segala macam, menurut saya itu nggak tepat. Nah, sikap kita menurut saya adalah bagi yang di dalam memang bekerja keras, yang di luar terus mengingatkan, itulah dinamika yang sehat kan. Bahkan saya memberi contoh nih, kembali pada BRR. Minggu pertama BRR ada di Aceh, itu kita membuat workshop di Aula Dayan Daud Universitas Sahkuala. Diundanglah, angkanya saya masih ingat, 782 organisasi seluruh dunia yang ada di Aceh. Dan itu artinya dari mulai kementerian, Pemda, Palang Merah dunia ada 51 negara, PBB, World Bank, lembaga donor Jepang, Amerika, Australia, Singapura segala macam, military office yang ada di sana, NGO yang kritisnya bukan main. Kan sering dikatakan NGO bawahnya nggak seberapa tapi cerewet. NGO tidak ada kewajiban untuk melakukan apa-apa. Namanya juga masyarakat sipil kan. Tapi kalau dia membawa sesuatu betapapun kecilnya kemudian dia cerewet, ya itu hak mereka kan. Dan itu oleh Pak Kuntoro dirangkul untuk duduk sama-sama. Ayo kita bikin rencana bareng-bareng gitu. Sikap seperti itu yang menurut saya sekarang kita butuhkan. Membangun solidaritas seluruh warna, seluruh elemen, baik di dalam pemerintahan maupun di luar. Perusahaan, NGO, lembaga donor harus diajak duduk untuk memikirkan bagaimana membangun kembali. Karena yang dikatakan tadi di depan, persis sebetulnya yang kita prihatin adalah bukan soal fisik saja, tapi kehidupan mereka sesudah ini apa. Karena sawah terendam lumpur, jalanan tentu saja sedang dipulihkan, tapi kehidupan mereka juga sangat terancam. Dan menurut saya ini waktunya membuka komunikasi dengan semua pihak untuk iuran pendapat, gimana bangun kembali wilayah pasca bencana ini. Oke, ibaratnya begini ya, kalau misalkan kita terkena musibah nih satu rumah begitu ya, kalau kita bisa nyapuin sendiri rumah itu, misalkan rumahnya besar gitu ya, kita bisa nyapuin sendiri dalam waktu seminggu. Tapi kalau kita dibantu tetangga gitu, itu bisa 3 hari selesai. Sudah gitu. itu hari keempat bisa mikirin yang lain kan. Nah itu saya sih memikirkannya seperti itu, perumpamaannya begitu ya. Nah kalau BRR saja untuk Aceh Nias butuh waktu 5 tahun, 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun ya. 4 tahun, 2005 sampai 2009. Kalau Anda melihatnya, membutuhkan waktu berapa lama sampai Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini benar-benar pulih, masyarakat mereka bisa benar-benar hidup dan penghidupannya bisa kembali normal? Ini ada
bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan dulu salah satu sumber kerusakannya karena gempa, sehingga kehancuran di banyak tempat. Karena itu perlu waktu lama. Sekarang terendam air, lumpur, tapi sebetulnya sebagian besar infrastruktur itu hanya terendam, rusak gitu. Jadi bisa lebih cepat dari pada waktu tsunami tadi. Tapi bisa juga sebaliknya, karena kalau hancur kan disingkirin terus bangun lagi. Tapi kalau cuma rusak itu kan lain lagi, butuh waktu lama. Jadi menurut saya sih waktu 4-5 tahun itu realistis, karena kalau sekarang ini melakukan assessment dengan tajam ya, artinya assessmentnya tepat gitu. Kemudian segeralah dibentuk lembaga. Nah sekarang ini kan proses tanggap darurat saja, menurut pandangan banyak orang, saya juga sependapat dengan pandangan ini, itu belum terlihat siapa otoritas tunggal yang memimpinnya gitu. Dan itu menyebabkan orang terus-menerus berteriak kan. Begitu ngomong listrik harus ngomong ke PLN, begitu ngomong BBM harus ngomong ke Pertamina, begitu ngomong pangan mesti ngomong ke dan sebagainya. Tapi kalau ada satu otoritas yang mengkoordinasikan seluruh upaya kan lain tuh. Ada yang ngelit di sana. Ada yang ngelit dan ada yang ngelit. Dan pentingnya ada leader di sana. Betul. Nah saya mau tekankan gini di sini. Bisa nggak sih pemimpin pemerintahan pusat itu datang ke Aceh, datang ke Sumatera Utara, datang ke Sumatera Barat, tidak dalam konteks kunjungan, tapi bekerja gitu. Karena kunjungan itu kan begitu pemimpin mau datang disiapkan segala sesuatunya. Malah ada isu mengenai listrik hidup sebelum pemimpin datang, begitu pemimpin pergi mati lagi kan, ada begitu kan. Atau tendanya tiba-tiba dipasang, tenda-tenda yang ingin nunjuk. Jadi suasana upacara itu masih dibaca oleh rakyat. Nah, kita sih pengen dorong berkantorlah di sana. Tunjuk siapa yang mimpin Aceh, siapa yang mimpin Sumatera Utara, siapa yang mimpin Sumatera Barat. Barangkali paling berat Aceh, berkantorlah di Aceh misalnya. Dan tunjukkan bahwa dia betul-betul mendampingi masyarakat, mendampingi pemerintah daerah untuk melakukan recovery. Itu baru akan dilihat sebagai operasi skala nasional di lokasi. Ini saya cerita. Begitu Pak Kuntoro ditunjuk sebagai kepala BRR, briefing pertama kepala pada deputi adalah, teman-teman besok kita berangkat, bersiap pindah. Keluargamu dibawa. Keluarga tentu saja belum tentu membantu kan. Mungkin ada yang kerepotan kan, anak masih kecil. Tapi kita ada yang bertanya, kenapa Pak? Kita mesti menunjukkan bahasa tubuh, gesture kepada masyarakat yang terkena bencana bahwa kita bersama mereka gitu. Itu secara psikologis sudah menenangkan masyarakat korban tuh. Tapi kalau kelihatan rombongan BRR pada waktu itu, kan bisa aja kan, karena barangkali Sabtu Minggu libur, Senin rombongan datang gitu ya, kemudian Jumat pulang. Itu kita dianggapnya sebagai sedang meroyak tuh. Tapi begitu kita putuskan bermukim di sana, gitu, yang punya anak-anaknya sekolah dengan warga pengungsi, yang punya istri beraktivitas dengan warga pengungsi segala macam, itu suasananya berbeda gitu. Nah kembali, apa yang membuat itu terjadi? Integritas, ketulusan, profesionalisme, meritokrasi. Karena yang masuk dalam tim itu benar-benar orang-orang yang memiliki kemampuan, tapi juga sekaligus keterpanggilan jiwa gitu. Nah itu yang mungkin akan indah kalau kita segera bergegas untuk membentuk tim semacam itu. Apakah orangnya ada? Orangnya banyak. Yang diperlukan keterbukaan dari pemegang otoritas ya. Tapi kemudian ada juga ya waktu 2004 lalu kan belum ada BNPB. Kalau sekarang kan udah ada BNPB gitu. Ada perbedaannya begitu. Nah, cukup nggak sih BNPB untuk bisa merehabilitasi dan juga merekonstruksi? BNPB kan juga punya tugas lain begitu ya. Kalau menurut saya sih memang harus ada fokus yang bisa fokus di 3 provinsi itu. Jadi tanpa bermaksud overclaim ya, BNPB itu salah satu produk dari proses rehab rekon di Aceh dan Nias. Karena kita juga mengatakan yang sama. Harus ada lembaga nasional yang menjadi core team menghimpun ahli-ahli penanganan bencana. Maka lahirlah undang-undang BNPB. Tapi konsepnya sebetulnya BNPB, BPPD itu merupakan tim inti yang kerjanya terus-menerus melatih, meningkatkan kemampuan. Nah siapa plasmanya? Organisasi kemasyarakatan, apakah Pramuka, apakah Palang Merah, apakah Ormas, apakah NGO gitu. Jadi harusnya sepanjang proses
dengan atau ada atau tidak ada bencana, BNPB engage dengan masyarakat seperti itu. Nah yang terjadi sekarang kelihatannya BNPB mengalami politisasi. Maksudnya bagaimana? Di daerah nih, kalau bupatinya ganti, kepala BPPD-nya ganti. Padahal belum tentu kepala BPPD itu orang yang menghayati dan memiliki keahlian dalam penanganan bencana. Itu terjadi begitu. Nah, sekarang bagaimana, apakah tidak diserahkan pada BNPB? Bisa, tapi begini. Tadi seperti Anda katakan, BNPB itu kan cakupannya seluruh nasional ya. Begitu dia memfokuskan diri pada satu wilayah yang sedang membutuhkan bantuan intensif seperti sekarang, dia pasti kehilangan kontrol pada keseluruhannya. Jadi kalaupun mau diserahkan pada BNPB, oke saja, tapi BNPB hendaknya membentuk tim ad hoc atau lembaga ad hoc yang fokus pada penanganan itu. Karena waktunya kan pendek, waktunya itu nggak bisa lama-lama gitu. Jadi BNPB biarkan terus menjalankan tugas rutinnya, tapi ada satu tim atau satu komite atau apapun namanya lah untuk mempercepat penanggulangan yang memang daerah paling parah ini. Oke, kalau saya bertanya singkat begitu, dari ini sudah hampir 1 bulan lamanya. Apakah Indonesia pemerintah memang benar-benar hadir atau sudah all out atau bagaimana? Kalau all out kita berprasangka baik, tidak mungkin mereka ala kadarnya. Kemudian hadirlah banyak sekali tindakan-tindakan di lapangan. Presiden menjelaskan helikopter puluhan segala macam gitu ya, pasukan ribuan. Kita melihat itu semua. Tapi tadi orchestrated effort yang terorkestrasi, terkoordinasi itu belum terlihat. Sebagai contoh yang paling jelas kita lihat kan, pada waktu memberi keterangan pers mengenai keadaan dan tindakan-tindakan, betapa banyaknya pihak yang bicara. Dan tidak tampak di antara mereka itu seseorang yang menunjukkan bahwa dia adalah dirijen dari orkestrasi ini gitu. Itu yang dibutuhkan kan sebetulnya. Tapi tadi membandingkannya dengan 2004, Alwi Shihab sebagai pemimpin tanggap darurat diselesaikan dalam waktu 3 bulan 4 bulan. Begitu sebelum selesai ini sudah masuk lembaga rekonstruksi dipimpin Kuntoro. Dan semuanya bermuara pada 2 pemimpin ini kan. Ini yang mungkin sedang ditunggu oleh masyarakat. Baik yang di pemerintahan di daerah maupun masyarakat korban gitu. Begitupun, maaf saya selesaikan. Begitupun sebetulnya para penyumbang ini kan di luar yang muncul itu kan mungkin ada perusahaan yang pengen nyumbang, ini lewat siapa gitu. Atau lembaga donor. Kita juga mendengar berbagai negara sahabat pengen nyumbang juga. Jadi pintunya tuh lewat siapa itu juga menjadi pertanyaan. Nah itu kalau berbicara soal bantuan begitu ya, pada saat itu BRR 4 tahun beroperasi, itu berapa bantuan dari asing totalnya? Dari total keseluruhan budget anggaran kala itu? Seingat saya total budget rekonstruksi itu kira-kira 7,2 miliar dolar. 7,2 miliar dolar. Dan yang datang dari APBN itu hanya 1/3. 2/3-nya datang dari lembaga-lembaga donor, dari NGO, dari Palang Merah Internasional, dari lembaga-lembaga seperti misalnya di FED, Singapura, lembaga bantuan dari Singapura, dari Turki segala macam. Bahkan kalau lihat ke Aceh itu ada satu wilayah yang dibangun oleh pemerintah Turki, rumah gitu ya. Ada satu wilayah yang oleh pemerintah Cina. Ada satu wilayah oleh Singapura. Itu dengan apa kita mengatur semua? Dengan perencanaan bersama tadi yang saya sebut workshop tadi. Jadi awal-awal ketika mendengar semuanya punya aspirasi, Pak Kuntoro mengatakan, pokoknya kalian bangun dimanapun karena keadaan begitu parah, silahkan. Nanti pelan-pelan kita tata bareng-bareng. Nah, kembali ternyata memang tidak cukup tuh apa yang kita punya itu. Nah, ke depan bagaimana? Mungkin saja hitungan pengurus negara sekarang, kita punya uang, kita mampu, tapi persis seperti Anda katakan tadi, kalau ibaratnya kita mesti nyapu rumah perlu seminggu, kalau dibantu orang lain kan lebih cepat gitu, beres-beres lebih cepat, kemudian memulihkan kehidupan lebih cepat. Dan saya kira rakyat nggak butuh yang aneh-aneh kok, dia pengen kembali ke kehidupan yang normal. Apalagi ini bulan Februari kan sudah puasa. Ramadan ya, dan pasti kepengen mereka itu hidup normal di rumahnya sendiri gitu. Saya kira itu yang menjadi tuntutan masyarakat. Oke, kita juga akan lihat bagaimana respon juga dari warganet begitu ya. Perlukah kemudian badan rehabilitasi dan juga rekonstruksi yang kala itu dibentuk di pemerintahan Presiden SBY dan juga Yusuf Kala, apakah
perlu juga dibangun juga atau dibentuk juga di soal penanganan Aceh, Sumut dan juga Sumbar ini. Kita akan lihat Iya. komentar-komentar dari netizen. Ini dia komentarnya, sangat diperlukan kalau Prabowo peduli kepada rakyatnya. Itu jawaban dari mungkin banyak pihak juga menginginkan seperti itu begitu ya. Iya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat komentar dari netizen. Ini dia. Nggak perlulah tiap kali pejabat mau bentuk ini, bentuk itu, bisa jadi lahan KKN. Nah, itu gimana tuh? Ini kan juga pasti ada juga kekhawatiran dari masyarakat soal itu begitu ya. Nah, bagaimana kemudian waktu itu BRR bisa memastikan semuanya bersih karena memang kita mau membereskan semuanya atas dasar kemanusiaan. Jadi KKN itu kan bukan karena baru atau lama kan. Tapi kalau bercerita pengalaman BRR itu, ada satu statement Pak Kuntoro, buat saya statement values ya. Hari pertama mendarat di Banda Aceh, kemudian kita takziah di kuburan massal, sholat rawatib di Masjid Raya Banda Aceh, ke tempat yang paling dahsyat di Ulele itu, yang rata semua dengan tanah. Bersepuluh, ada 7 deputi, ada 2-3 orang asistennya Pak Kuntoro. Pak Kuntoro bilang begini, setelah melihat kiri kanan, saudara-saudara, lihatlah sekeliling Anda. Hanya tangan Tuhan yang bisa berbuat kerusakan sedahsyat ini. Gitu. Dan karena itu, membetulkannya harus dengan tangan Tuhan. Saudara-saudara dikirim oleh Tuhan. Saudara-saudara adalah tangan-tangan Tuhan yang ditugasi untuk membetulkan kembali wilayah ini. Karena itu, jangan kotori tanganmu. Don't even think tentang mencuri, tentang korupsi. Bersihkan institusi kita dari praktek semacam itu. Beberapa orang menangis karena kita tidak pernah menyangka bahwa kedalaman berpikir pemimpin begitu besar. Dan itu menjadi landasan dalam menata organisasi dari ujung awal sampai ujung akhir. Akhirnya kita memilih orang tuh dengan basis pertama kali di samping soal kemampuan, values gitu. Dan berkumpul di PR itu orang-orang yang waras gitu ya. Yang memang datang ke sana kepingin membantu, tentu punya kemampuan, engineer, ahli ekonomi, ahli agama, ahli kebudayaan, sekarang pendidikan. Tapi di-guide oleh leadership yang bersih. Dan the rest adalah soal teknis gitu. Jadi kekhawatiran tadi wajar, apalagi dalam suasana seperti ini. Tapi bila kita bisa menunjukkan satu proses yang baik, yang bersih, pemimpinnya memang seorang teladan gitu, kita bisa kok bikin institusi yang bersih. Dan terbukti sampai ujung tidak ada kasus korupsi yang material, ada 1-2 maladministrasi lah. Tendernya transparan, tepat waktu selesai, oleh World Bank, oleh UN dipuji sebagai proses rekonstruksi terbaik di dunia setelah tsunami tahun 2004. Kemudian kita memperoleh penghargaan Open Government, penghargaan IT, sampai pada opini wajar tanpa syarat dari BPK. Salah satu yang pertama waktu itu, padahal lembaga yang dibikin. Jadi kultur itu ditentukan oleh pemimpin. Dan akhirnya karena kultur baik, maka yang masuk juga ikut terwarnai oleh kultur itu. Jadi saya tergantung nanti siapa yang mimpin lah kira-kira gitu. Oke. Wah, luar biasa. Memang semuanya tergantung siapa pemimpinnya ya, begitu ya. Kita akan lihat komentar dari warganet lagi soal perlu tidaknya pembentukan BRR. Ini dia. Harus dibentuk Satgas biar cepat ditangani setelah kejadian bencana. Karena memang masyarakat ini saya tidak bisa membayangkan begitu ya. Orang-orang di Tapanuli sebentar lagi tinggal hitungan hari Natal, akan merayakan Natal, tinggal hitungan bulan lagi akan kita menjalani Ramadan, begitu puasa, begitu nanti Idul Fitri. Kalau kita di sini sibuk untuk resolusi tahun depan seperti apa, mereka memikirkan kehidupannya bagaimana besok itu, saya tidak bisa membayangkan gitu loh, bagaimana harapan itu mereka benar-benar. Ya memang ini bencana itu sebenarnya kan sebagiannya merupakan call for solidaritas ya. Jadi inilah sebenarnya kesempatan untuk membangun solidaritas tidak hanya seluruh bangsa tapi juga seluruh dunia kalau mau gitu. Tapi memang pertama-tama kita butuh leadership yang
mendarat, yang menapak bumi. Yang saya maksud adalah yang betul-betul bisa merasakan realitas keadaan di lapangan gitu. Nah kalau infonya selalu tertinggal, sesudah tertinggal konon disaring gitu, tentu saja statement-nya atau judgement-nya tidak selalu tepat. Nah ini yang mungkin orang terus bertanya, bagaimana caranya nerobos untuk sampai pada pengambil keputusan bahwa keadaan itu begitu serius, begitu buruk, sehingga coba kita lihat ya, Gubernur Aceh itu sampai harus mengambil sikap sendiri loh. Diberitahu tidak menerima sumbangan asing, tapi dia bilang, ya sudah kita butuhkan. Bodoh sekali kalau kita dibantu orang kok nggak mau terima gitu ya. Nulis surat kepada UN gitu, itu kan sebetulnya statement of apa ya, mungkin juga realisasi, mungkin juga keputusasaan, mungkin juga merasa tidak ada teman gitu kepada siapa. Kan mungkin bolak-balik sudah bicara sama otoritas nasional kan. Tapi karena kelihatannya apa-apa yang diputuskan tidak terjadi. Kalau kata juru bicaranya pemerintah Aceh mengatakan apa yang diputuskan dengan realita di lapangan itu berbeda gitu. Nah itu menurut saya memang harus ada call for attention, harus ada atensi yang baik bahwa keadaan sesungguhnya tidak baik-baik saja. Dan dalam menangani krisis itu katanya yang penting malahan kita mesti mengeses lebih buruk dari keadaan sebenarnya. Karena dengan itu kita lebih prepare gitu. Iya. Tapi kalau kita diskon terus seolah-olah keadaan baik-baik saja, memang nggak pernah ketemu solusi yang mendasar gitu. Jadi krisis itu nomor satu mesti jujur, mesti menerima keadaan. Yang kedua assess keadaan paling buruk. Yang ketiga komunikasi yang mesti jelas. Nah, yang ketiga adalah leadership. Yang keempat leadership. Kalau empat ini dipenuhin, rasanya kita bisa segera melihat dampak atau persepsi yang berubah dari masyarakat. Oke. Masih ada satu lagi atau sudah cukup untuk masih ada satu lagi. Oke, ini dia. Kita udah sering kena bencana pas gempa Palu, tsunami Aceh. Dulu bagaimana recovery-nya? Tinggal ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Nah, iya kan? Dan BRR menjadi salah satu pelajaran yang bisa kita tiru, modifikasi supaya untuk bisa menangani 3 provinsi ini. Ini kembali hebatnya visinya Pak Kuntoro ya. Begitu nyampe di Aceh, dia menugaskan sejumlah orang tulis seluruh kejadian dari sekarang sampai selesai. Dan kita punya buku berjilid-jilid tuh. Bangun infrastruktur, bangun pendidikan, bangun ekonomi, bangun sekolah, bangun belasan jilid sampai pada ngelola keuangan, ngelola anti korupsi bagaimana, governance, hubungan internasional segala macam. Jadi itu satu referensi yang bisa dilihat di Google, ketemu tuh buku BRR, satu referensi. Tapi juga ada jurnal-jurnal internasional yang merekam bagaimana kisah rekonstruksi itu juga menjadi referensi yang objektif gitu. Kalau tadi kan ditulis oleh kita sendiri. Nah sebaliknya, walaupun tidak sedahsyat tsunami Aceh, berat juga sih Palu dan Lombok kan tahun 2011 lupa saya. Itu 10 tahun lamanya nggak tuntas gitu. Karena kembali tidak ada satu coordinated effort yang kemudian menjadi, kalau Pak Kuntoro bilang kita diberi mandat 4 tahun harus selesai 4 tahun. Ini time frame-nya. Lakukan ini dibagi tugas termasuk bagi wilayah regional pembangunan segala macam. Dalam 4 tahun dia mengatakan kita tidak boleh memperpanjang diri sendiri. Kita mesti membubarkan diri sesuai dengan mandat. Dan bubar betulan. Persis selama 4 tahun. Nah ada yang transisi segala macam kita serahkan pada pemerintah daerah. Jadi saya kira komentarnya sangat tepat. Udah saja apa-apa yang pernah dikerjakan itu dijadikan referensi awal, terus modifikasi sesuai dengan konteks kan. Dan saya kira teman-teman ex-PRR baik yang di Aceh kan banyak tuh, maupun yang di Jakarta, di pusatnya. Di pusat, mereka juga nyebar di instansi pemerintah kok banyak. Tinggal dikumpulkan terus brainstorming, tunjuk mereka salah satu yang dianggap paling mumpuni barangkali itu bisa kita dorong tuh. Dan dengan senang hati, dengan sukarela Anda ketika diminta untuk membantu pasti. Jadi seminggu setelah kejadian tuh kami kumpul tuh, kemudian bikin Zoom meeting, kita publikasikan juga hasilnya. Beberapa prinsip yang menjadi kunci sukses
kita ulang lagi Mhm. untuk dijadikan referensi itu juga, dan mereka masih bersedialah untuk yang bergerak di kesehatan, di pendidikan, di Mhm. infrastruktur, di Mhm. perumahan. Mhm. Mereka orang-orang yang punya komitmen untuk kemanusiaan. Mhm. Oke, kalau saya bisa, tanya ke, Pak Dirman, Mhm. 5 poin lah, kalau 3 poin kok kayaknya terlalu sedikit Mhm. ya. 5 poin yang Anda rekomendasikan begitu ya, untuk melihat Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini. Iya. Nomor 1, leadership, Leadership, kepemimpinan. kepemimpinan. Baik masa tanggap darurat maupun masa rehab rekon. Kepemimpinan yang seperti apa? Kepemimpinan yang membumi, menyentuh keadaan dan hidup bersama mereka. Jadi tempatkan orang-orang terbaik dari pemerintahan untuk masuk ke dalam wilayah bencana dan pimpin proses itu sekarang di lapangan. 1. Dan benar-benar hadir di Benar-benar sana. hadir, iya. Mhm. Karena kebutuhannya 2, teknis sama psikologis. Mhm. Teknis itu kan bisa saja dari Jakarta kan, tapi psikologis hadir di sana itu berbeda. Mhm. Yang kedua, kelembagaan. Segeralah bersiap-siap karena tadi dikatakan dampaknya akan panjang, maka sebaiknya segera dibikin apakah hanya tim ad hoc di bawah siapa saya nggak penting, tapi harus ada otoritas yang diberikan oleh presiden dan sebisa mungkin lapornya ke presiden langsung Mhm. supaya tidak menghindari lemparan-lemparan tanggung jawab itu. Mhm. Jadi yang kedua kelembagaan. Yang ketiga, saya tetap merekomendasikan keterbukaan pada bantuan dari manapun. Karena itu wujud dari kerendahan hati, Mhm. wujud dari solidaritas kemanusiaan, Mhm. wujud dari sending message kepada publik korban bencana Bencana. bahwa Mhm. bencana begitu Mhm. serius Mhm. gitu ya. Jadi terbuka saja pada bantuan apapun gitu. Mhm. Menerima bantuan dari manapun tidak mengurangi harga diri bangsa, bukan merupakan ancaman dari kedaulatan. Yang ancaman kedaulatan itu korupsi, kolusi gitu ya. Nepotisme itu ancaman, Mhm. tapi menerima bantuan itu bukan ancaman. Mhm. Nah, yang keempat adalah eh, barangkali akan baik kalau ditunjuk tim komunikasi yang tunggal, pesannya jadi tunggal. Sehingga tidak semua bicara dan bicaranya kadang-kadang kan tidak mengenakan warga ya. Sampai ada menteri yang disuruh sekolah lagi gitu-gitu ya. Itu kan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Mhm. Nah, yang kelima ini adalah soal managing stakeholders gitu. Mhm. Ini beberapa hal yang mungkin bisa dikelola dan siapa yang bisa mengelolanya kembali kalau kita ketemu pemimpin yang tadi, yang menginjak bumi, yang tahu realitas, punya empati, betul-betul mau menjalankan prinsip-prinsip meritokrasi. Ajaklah orang-orang yang betul-betul punya kemampuan, punya keterpanggilan, Mhm. bukan semata-mata urusan-urusannya dijadikan panggung. Kan presiden sendiri memperingati kan, jangan sampai ada pejabat yang datang foto-foto segala macam. Mhm. Di masa lalu itu nggak ada tuh. Nah itu yang sekarang menjadi apa, noise gitu ya, Mhm. dalam menghadapi suasana krisis ini. Dan benar-benar dilaksanakan, jangan Betul, menjadi wisata bencana. betul, betul, Mhm. gitu. Dan harus benar-benar Iya, dibuktikan. Kita harap, tentu saja ada, solusi yang komprehensif iya, begitu ya, kita sama-sama bergandengan tangan karena saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat perlu segera mendapatkan kehidupan lagi, iya, kehidupan yang benar-benar iya. normal dan juga penghidupan. Hmm. Terima kasih Pak Terima kasih, Dirman di Adisti. On Point with Adistila Rasati. Semoga ini bisa, menjadi bahan juga, pelajaran bagi kita semua begitu, apalagi, tsunami Aceh dan juga Nias begitu ya, bagaimana, rehabilitasi dan juga rekonstruksi itu memerlukan waktu setidaknya 4 tahun. Kita sih berharap dengan, pemerintahan saat ini nggak perlu sampai 4 tahun begitu, Iya, ini bisa segera, iya. terrealisasi begitu ya. Terima kasih Pak Dirman Terima sudah kasih hadir sama-sama. Thank di On you. Point with Adistila Rasati. Thank you. Thank you. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Sudirman Said yang merupakan, Deputi Kepala Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Nias 2005 hingga 2009. Kita berharap tontonan ini juga bisa, menginspirasi dan juga mencerdaskan kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adistila Rasati. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih menarik. Assalamualaikum.